Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baiklah, untuk pertemuan kali ini, sebelum melanjutkan pelajaran kita hari ini, untuk ketua kelasnya silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Untuk kehadirannya, hadir semua ya. Untuk materi kita hari ini yaitu rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Untuk kompetensi dasar, yang pertama membedakan dan penggunaan jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus. Nah, ada yang tahu rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus di dalam kehidupan sehari-hari itu bermanfaat atau apa yang kita gunakan? Nah, untuk di dalam kehidupan sehari-hari, rumus sinus dan kosinus, rumus jumlah dan selisih sinus dan kosinus itu termasuk ke dalam trigonometri. Ini bermanfaat dalam berbagai bidang. Contohnya, kita dapat mengukur lebar sungai tanpa harus melewati sungai, tanpa harus menyeberangi sungai. Dan kita juga bisa mengukur ketinggian gunung tanpa harus. Untuk tujuan pembelajaran, kita bisa memahami dan menggunakan rumus trigonometri untuk jumlah dan selisih dua sudut. Kita bisa memahami dan menggunakan rumus trigonometri untuk sudut ganda. Kita bisa memahami dan menggunakan rumus trigonometri untuk sudut tengahan. Kita bisa memahami dan menggunakan rumus perkalian sinus dan kosinus. Memahami dan menggunakan rumus jumlah dan selisih sinus kosinus. Dan tangen. Yang terakhir, menyelesaikan permasalahan yang berkaitan rumus trigonometri. Ada yang tahu apa itu trigonometri? Nah, di sini ada definisi trigonometri. Trigonometri adalah bagian dari ilmu matematika yang mempelajari tentang hubungan antara sisi dan sudut suatu segitiga serta fungsi dasar yang muncul dari relasi tersebut. Trigonometri merupakan nilai perbandingan yang didefinisikan pada koordinat kartesius atau segitiga siku-siku. Sebelum kita masuk ke rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut, ada yang tahu rumus trigonometri jumlah dan selisih dua sudut itu definisinya seperti apa? Rumus sinus, kosinus, dan tangen dari jumlah dan selisih dua sudut digunakan untuk menentukan nilai sudut yang tidak termasuk sudut istimewa tanpa kalkulator. Nah, yang dimaksud tanpa kalkulator dan tanpa tabel, berarti ini rumus yang paling mudah gitu ya. Rumus sinus, kosinus, dan tangen dari jumlah dan selisih dua sudut digunakan untuk menentukan nilai sudut yang tidak termasuk sudut istimewa dan tanpa kalkulator. Bisa dilihat untuk rumus untuk cos alfa penjumlahan, rumus kosinus jumlah dua sudut untuk penjumlahannya, rumus kosinus selisih dua sudut. Bisa dilihat rumusnya di situ ya. Selanjutnya rumus untuk sin. Nah, rumus untuk sin ada sin rumus jumlah dua sudut, sin alfa ditambah beta sama dengan sin alfa cos beta dikurang cos alfa dikali sin beta. Rumus sinus selisih dua sudut, sin alfa dikurang beta sama dengan sin alfa dikali cos beta dikurang cos alfa sin beta. Nah, untuk contoh soal, kita bisa coba yang pertama, tentukan nilai dari sin 75 derajat. Sin dari
75 derajat. Nah, contoh soal dari sin dari 75 derajat itu seperti apa? Mari kita bahas ya. Untuk sin 75 derajat sama dengan sin. Nah, berapa ditambah berapa sama dengan 75 derajat. Berarti di sini 30 derajat ditambah 45 derajat sama dengan sin. Kita pecahkan lagi ya. 30 derajat dikali cos 45 derajat ditambah cos 30 derajat dikali sin 45 derajat. Ini dari rumus yang kita pakai tadi ya. Nah, kita gunakan rumus tadi tanpa tabel dan tanpa kalkulator. Sin 30 berapa? Sin 30 yaitu 1/2 dikali cos 45 berapa? Cos 45 itu 1/2 akar 2 ditambah cos 30 itu berapa? Cos 30 itu 1/2 akar 3 dikali sin 45 itu berapa? 1/2 akar 2 sama dengan, nah kita jumlahkan, kita kalikan terlebih dahulu. Ini 1/2 dikali 1/2 akar 2 sama dengan 1/4 akar 2 ditambah, kita kalikan, dan akar juga kita kalikan, jangan lupa, 1/4 akar 6 sama dengan 1/4, kita kurungkan, akar 2 ditambah akar 6. Nah, ini hasilnya. Nah, itulah contoh dari contoh pertama. Untuk selanjutnya bisa dikerjakan di rumah untuk tugas atau pekerjaan rumahnya. Dan untuk pembelajaran kita hari ini kita cukupkan terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, pimpin doanya. Sebelum kita berdoa, kita siap-siap terlebih dahulu untuk kita pulang hari ini. Untuk ketua kelasnya silakan pimpin doanya terlebih dahulu. Baiklah, Ibu cukupkan untuk hari ini. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.